Bukan apa yang kita jual, tapi bagaimana kita menjual. Tekankan itu. Apapun yang kita jual, kalau cara jualmu dahsyat, luar biasa. Bukan apa yang kita jual, menekankan apapun yang kita jual bisa dahsyat kalau cara jualmu dahsyat. Apapun yang kita jual bisa laku kalau cara jualmu dahsyat. Apapun bisa terjual kalau cara jualmu unik. Apapun bisa laku terjual kalau cara jualmu berbeda dengan cara jual sales lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba ceret ya. Apa tuh ceret? Cerita retail. Loh, kok ada cerita retail? Ya, salah satu materi dan teori yang harus kita pahami sebagai retailer adalah banyak cerita-cerita asli, cerita-cerita nyata yang dikemas menjadi sebuah teori dan materi di proses pembelajaran retail. Masuk kategori basic retail atau dasar ilmu retail. Salah satunya adalah ceret, cerita retail. Sekarang kita angkat tema cerita retail pertama ya. Nanti mudah-mudahan ada yang kedua, ketiga, keempat. Saya punya sekitar 5 sampai 6 sih cerita retail. Dan itu kisah nyata gitu loh. Kalau yang ketujuh, ke-8-nya, kita harus pastikan itu nyata atau tidak. Tapi yang paling penting dari sebuah cerita retail bukan masalah nyata atau tidak nyata, dikarang atau dimodifikasi, diada-adain atau benar-benar kisah yang sebenarnya terjadi. Yang paling penting adalah tarik ibroh, tarik pembelajaran dan tarik hikmah. Karena hakikat cerita retail adalah mereka-mereka semua lagi ingin menyampaikan kesan-kesan dan pesan-pesan yang bisa ditilik dan ditolok langsung sebagai tolok ukur dari sebuah ilmu retail. Jadi barometer, ditolok ukurnya, ditilik dan ditelusuri sebagai sebuah konsep bernama cerita retail untuk masuk ke materi basic retail. Oke, yang pertama tadi ya adalah kisah 3 sales. Ini terjadi di negeri Uncle Sam. Tahu ya Uncle Sam ya? Paman Sam. Tahu gak nih Uncle Sam atau Paman Sam? Saya nggak mau kasih bocoran. Cari di koran dan di Google. Uncle Sam siapa ya? Kalau ada paman berarti ada bibi gitu ya? Enggak ya. Uncle Sam atau Paman Sam itu julukan untuk negara titik-titik, dijawab ya di kolom kita ya. Uncle Sam atau Paman Sam adalah negeri yang nama aslinya adalah XXX kan gitu ya. Itu udah saya kasih bocoran tuh X-nya sampai 3 kali. Oke, di negeri Paman Sam itu pernah terjadi salah satu retailer handal ingin mempromosikan satu di antara 3 sales terbaiknya. Maka dikirimlah 3 sales terbaik ini ke 3 daerah yang berbeda. 3 sales ini satu diamanahi untuk membawa ros atau bunga mawar. Kemana? Ke sebuah hutan di mana banyak pembalak-pembalak legal melakukan pembalakan ya atau penebangan pohon-pohon inti untuk industri. Masuk nih sales membawa ros atau membawa mawar ke sana untuk ditawarkan, dijajakan dan dijual atau diasongkan gitu ya. Yang kedua adalah sales yang membawa dan diamanahi kapak masuk ke sebuah kampung nelayan di mana perkampungan itu lebih banyak nelayannya ya daripada petaninya. Ya sebutlah kampung nelayan. Lagi-lagi sales tersebut diamanahi sama sang owner dan sang pimpinan ini untuk bisa menjajakan, menjual dan menawarkan kapaknya di kampung nelayan. Yang ketiga adalah sales yang ditugasi dan diamanahi membawa korek api atau mancis kali ya, atau kalau sekarang ada namanya tokai dan sebagainya. Pokoknya korek api lah gitu ya. Kemana? Ke kampung koboi ya. Lagi-lagi diminta untuk menjajakan, menawarkan, menjual dan ngasongin itu korek untuk bisa laku terjual di kampung koboi. Dikasih waktu sekitar 2 pekan ya, 12 sampai 14 hari, 14 hari lah ya. 2 pekan ditunggu-tunggu, sudah hampir lewat dari 15-16 hari, datang di hari ke-17. Siapa itu yang datang? Yang membawa ros dan menjajakan serta menjual dan ngasongin ros di pusat pembalakan legal ya, legal atau di hutan di mana banyak pembalak-pembalak sedang melakukan pembalakan atau penebangan pohon inti untuk skala industri. Ditanya sama sang owner, kok lama banget? Ini udah hari ke-16 menjelang hari ke-17. Iya bos, kurang lebih gitu ya. Iya Pak pimpinan, iya. Agak susah di sana. Kenapa? Karena memang ros itu di mana-mana ada. Kenapa? Lawang hutan. Ros kan kategori tanaman hutan ya.
Dia mudah tumbuh dan banyak tumbuh di tengah-tengah hutan. Saya untuk meyakinkannya cuma 3. Dia bilang, pasti pembalak itu jarang ketemu anak istri dong? Iya. Pasti rindu dong? Iya. Dan susah dong bangun komunikasi? Iya. Saya bilang sama mereka, kalau seandainya Anda mau membeli ros kami walaupun cuma satu tangkai bunga, maka ada 3 keunggulan buat Anda. Yaitu kami kirim, ya kalau dulu masih pos ya, masih surat menyurat ya, zaman dulu itu. 1950-an kurang lebih, atau 1940-an, saya lupa tahunnya. Harus dibuka lagi kitabnya, bukunya. Yang pertama, jika Anda membeli ini, ros ini, yang saya jajakan, yang saya tawarkan, Anda bisa bangun komunikasi melalui surat menyurat gratis dari kantor kami. Setiap saat selama ros itu masih berlangsung dan masih wangi, masih harum, masih segar. Kan gitu ya. Kurang lebih kalau di daerah itu bisa sampai 2 pekan kan gitu ya. Nanti kalau seandainya tidak harum lagi apa segala macam, ya tetap bisa dapat sih gitu. Cuma itu kan sounding di awal aja kan. Pertama, surat menyurat tentang betapa kangen dan rindunya Anda bersama istri dan anak-anak. Kami ini fasilitasi secara cuma-cuma gratis untuk sampai ke tujuan untuk bisa diterima surat menyurat Anda kepada istri dan anak hanya dengan memberi 1 ros. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga kasih kesempatan dari sang istri nih. Tadinya kan yang beli sang suami, dari sang istri untuk bisa balas surat yang sama kepada Anda dari anak, juga untuk bisa membalas surat yang sama kepada Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, jika kurang dari 10 hari ros itu ternyata sudah, saya lupa ya, 7 atau 10 hari ya, anggaplah 10 hari ya, ternyata ros itu sudah layu, sudah tidak harum, sudah tidak segar, sudah tidak fresh, Anda mendapat ganti 2-3 tangkai lagi. Ada 3 toh penawaran menarik. Gimana, setuju gak? Setuju. Akhirnya beli. Nah, dibuktikan tuh dari kan untuk nyampainya surat lama kan. Ah, itu makanya dia jadi lama. Jadi lama sampai hari ke-17 baru balik karena memastikan surat yang dijanjikannya udah sampai belum, yang pertama. Yang kedua, yang sudah sampai kirim balasan enggak? Kan gitu. Berarti butuh waktu sekian hari. Anggaplah butuh waktu seminggu. Dan itu baru terjual 1. Sementara kalau tidak salah nih, karena udah lama banget itu ya saya belajar 1994 gitu ya. Itu sekitar 10 tangkai, dia baru laku 1. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu kejadian 3-4 hari pertama dia kirim surat yang dialamatkan kepada anak istri kepada pembeli pertama, langsung teman yang lainnya ikut juga melakukan pembelian sampai kehabisan stok. Karena stoknya kan tinggal 9. Nah, dari situ baru dia datang ke bosnya, kembali pulang membawa hasil bahwa ternyata ros atau bunga mawar yang kami bawa 10 itu mencapai penjualan yang di luar nalar kita gitu lah. Di luar prediksi kita, di luar ya daya pikir kita nggak masuk akal lah. Masa iya sih sampai segitu larisnya, sementara di sana di hutan banyak, ya karena 3 tadi, surat menyurat dan sebagainya, termasuk diganti kalau seandainya kurang dari 10 hari sudah tidak fresh, sudah tidak harum, sudah tidak segar dan sebagainya. Itu yang menyebabkan ros penjualannya tertinggi di tangan beliau. Ulang, itu alasannya kenapa hari ke-16 sampai 17 baru sampai. Oke, nggak lama hari ke-18 datang tuh yang bawa kapak. Cuma dibebankan 4-5 kapak harus laku di kampung nelayan. Ditanya sama bos, ini udah mau ke 19, udah dikit lagi hari ke-20. Saya kasih waktu Anda 2 minggu gitu loh. Susah bos, kenapa? Karena untuk meyakinkan mereka, mereka udah punya alat-alat yang tidak perlu pakai kapak gitu loh. Terus akhirnya gimana meyakinkannya? Saya bilang minimal ada 2-3 dua kapak ini menjadi multifungsi. Yang pertama untuk membelah kayu-kayu yang Anda pakai untuk bikin atau menambal atau memperbaiki kapal-kapal yang rusak. Yang kedua, bisa dijadikan pengungkit. Oke. Yang ketiga, bisa dijadikan palu yang lebih besar daripada palu yang selama ini Anda pakai buat ketok pasaknya. Di mana? Ujungnya kan berbalik rata. Nah, itu buat jadi palu. Jadi minimal kapak saya punya 3 fungsi. Dengan 1 kali transaksi, Anda mendapat 3 fungsi dari kapak kami. Oh, akhirnya penjualan luar biasa, bos. Laku semua. Bahkan masih ada waiting list dari 3 sampai 4, mereka ada pesan beberapa lagi. Oh, berarti sukses dong, sukses. Oke, diterima alasannya. Nah, sampai hari ke-30 nggak datang nih yang punya korek. Ya kan, yang diamanahi bawa korek api, bawa geretan, bawa mancis, bawa tokai. Akhirnya apa yang terjadi? Yang 2 orang ini diminta menyusul. Tahu dong kampung Kobaynya? Ya, menyusul.
di pertengahan jalan, dia nggak berani ketemu bos. Kenapa? Saya bingung cara jual korek api. Kenapa? Lawang kampung koboi semua tuh digesek jadi api. Iya nggak sih? Dia lagi bawa kuda, tiba-tiba ketemu sesuatu batu, mungkin kena panas, diambil ranting, jadi api. Atau ini sabuknya, kan baja tuh, pakai sabuknya atau pakai kulitnya, digores jadi api. Atau sepatu tumitnya, kan baja, digores jadi api. Tidak ada sesuatu di mata koboi yang tidak jadi api. Atau dia asah-asah ranting pohon, pakai kaca pembesar, mikroskop, kena panas jadi api. Saya bingung gitu lah. Akhirnya dibawa balik sama 2 sales yang sudah berhasil. Udah nggak apa-apa ya, tinggal ngomong dulu sama si bos. Nggak, saya takut dipecat. Ya daripada terus-terusan di kampung koboi mau jadi apa kan gitu. Pulang. Ya bener nih, si bos marah. Kenapa? Kan sebelum Anda saya tugaskan ke daerah-daerah masing-masing, ke setiap daerah yang disesuaikan dengan item yang saya bebankan, yang ros, yang kapak, yang gretan atau korek api, itu kan saya sudah mengukur bahwa sebenarnya di sana daya jual dan daya beli serta daya konsumsinya ada. Sepanjang Anda ingat pesan saya, apa? Bukan apa yang kita jual, tapi bagaimana kita menjual. Kalau tidak percaya, nih ceritanya udah nyampe ke kantor pusat ya. Di hari berikutnya, dievaluasi sama sang owner. Coba tunjukkan bagaimana sales yang saya minta bawa ros ke kampung pembalakan, ke hutan. Di mana di sana lebih banyak rosnya, aneka warna lagi ya, aneka ragam. Sementara ini cuma 1 sampai 2 warna, putih sama merah, misalnya gitu. Dan itu bisa tuh dia yakinkan bahwa ros yang ada di tangan kami berbeda kualitasnya dengan ada yang di hutan di sekeliling Anda. Bisa tuh ngejual tuh, terjual tuh. Padahal sama loh rosnya dengan yang ada di sekitar daerah pembalakan. Kok bisa? Kan gitu ya. Atau misalnya teman kamu nih, salah satunya yang ditugaskan membawa kapak ke kampung nelayan. Bisa tuh, padahal nelayan juga punya kapak. Cuma dengan 3 pendekatan bahwa kapak kami punya multifungsi, selain bisa membelah, pengungkit, dan juga bisa dipakai untuk ngetok pasak atau memaku pasak, akhirnya laku terjual. Yang dibutuhkan adalah strategi. Bagaimana kita mampu meyakinkan calon pembeli bahwa yang kita jual ini bukan item sembarangan. Gimana? Ya dikupas tuntas. Item ini begini loh, item ini begitu loh, item ini unggulnya ini loh, item ini keunggulannya begitu loh, item ini bisa jadi ini loh, kan gitu dan seterusnya. Kalau seandainya kemampuan menjual lebih daripada item yang kita jual, insya Allah ada penghasilan, insya Allah laku, insya Allah laris. Jadi kesimpulannya, sang owner yang lagi menugasi 3 sales, lagi mau menekankan apapun item yang kamu bawa, bukan masalah itemnya, tapi adalah bagaimana kamu punya kemampuan untuk menjual. Jadi tagline-nya adalah bukan apa yang kita jual, tapi bagaimana kita menjual. Singkat cerita, kita tidak perlu ungkap bagaimana status dari sales yang gagal menjual korek api di kampung koboi. Kita tahulah endingnya seperti apa ya. Boleh dicari kitab-kitab yang mengisahkan tentang basic retail, cerita retail, tentang 3 sales di pedalaman Uncle Sam, Paman Sam. Saya nggak tahu itu negaranya apa. Nanti tulis aja di kolomnya ya. Kalau saya kasih tahu nggak aci, nggak seru, nggak fair play gitu. Jadi kisah 3 sales ini menjadi inspirasi tersendiri buat saya. Kepada teman-teman saya atau binaan saya selalu bilang, bukan apa yang kita jual, tapi bagaimana kita menjual. Tekankan itu. Apapun yang kita jual, kalau cara jualmu dahsyat, luar biasa. Bukan apa yang kita jual, menekankan apapun yang kita jual bisa dahsyat kalau cara jualmu dahsyat. Apapun yang kita jual bisa laku kalau cara jualmu dahsyat. Apapun bisa terjual kalau cara jualmu unik. Apapun bisa laku terjual kalau cara jualmu berbeda dengan cara jual sales lain. Jadi apa yang kita jual bukan bagaimana seharusnya kita berpikir, kok bisa mereka laku, kita nggak laku. Jadi penekanan di mana kisah 3 sales kembali kepada tagline dari sang owner. Bukan apa yang kita jual, tapi bagaimana kita menjual. Garis bawah itu. Yang kedua, bagaimana kita menjual. Kita nggak usah pikirin yang pertama tuh. Apapun itu. Nanti saya kasih kisah unik di mana ada sesuatu yang mestinya nggak mungkin terjual. Aku miliaran. Kita kalau seandainya dengar kisah itu nanti ya, kok bisa sih? Ya karena tadi sang penjualnya punya tagline yang dipahami seperti tagline yang tadi saya bilang. Bukan apa yang kita jual, tapi bagaimana kita menjual. Cukup ya? Kalau seandainya nggak cukup, di kolom komentar. Nanti saya panjangin. Kurang lebih gitu.
Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.